teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih kembali lagi untuk mini tryout dan pembahasan tes P3K penyuluh pertanian yang sudah di bagian ke-9. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan info-info terbaru, baik itu tentang tes penyuluh pertanian, tes P3K, dan info-info lainnya. Teman-teman, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Sekarang kita sudah sampai di soal yang ke-51. Memberikan masukan kepada Menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan adalah tugas dari A. Dewan Komoditas Pertanian, B. Asosiasi Komoditas Pertanian, C. Komisi Penyuluhan Nasional, dan D. KTNA. Teman-teman, silakan dilihat jawabannya yang benar apa. Ya, jawaban yang benar di sini yaitu C. Memberikan masukan kepada Menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan adalah tugas dari Komisi Penyuluhan Nasional. Memberikan masukan kepada Menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan. Next, soal nomor 52. Yang bukan unsur hara makro adalah Jadi yang ditanyakan di sini adalah unsur hara makro, teman-teman. Oke, silakan dijawab. Jawaban yang benar yaitu B. Jadi di sini yang bukan, teman-teman, atau kecuali, FE. Nah, ini dia unsur hara yang tergolong unsur hara makro. Di sini ada N nitrogen, fosfor, kalium, S atau belerang, kemudian C atau Ca kalsium, dan magnesium. Jadi yang tidak termasuk di sini yaitu Fe atau zat besi. Nah, ini yang tergolong unsur hara mikro. Ada klor, ada zat besi, ada mangan, tembaga, sen, boron, dan molybdenum. Oke, next, nomor 53. Yang uji coba teknologi yang dilakukan oleh pelaku utama untuk meyakinkan keunggulan teknologi anjuran dibandingkan teknologi yang pernah diterapkan sebelum diterapkan atau dianjurkan kepada pelaku utama lainnya adalah A. Kaji tindak, B. Teknologi anjuran, C. Kaji terap, dan D. Demonstrasi. Yang jadi jawaban yang benar yaitu C. Kaji terap. Nah, kaji terap merupakan uji coba teknologi yang dilakukan oleh pelaku utama untuk meyakinkan keunggulan teknologi anjuran dibandingkan teknologi yang pernah diterapkan sebelum diterapkan atau dianjurkan kepada pelaku utama lainnya. Jadi teman-teman lihat bahwa yang namanya kaji terap itu dia untuk meyakinkan keunggulan teknologi dibandingkan dengan teknologi yang pernah diterapkan. Oke, nomor 54. Metode dengan pendekatan kelompok biasanya dipergunakan untuk dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang suatu teknologi atau praktek. Nah, metode ini ditujukan untuk dapat membantu seseorang dari tahap titik ke tahap titik. Jadi ini termasuk dalam tahap adopsi inovasi. Opsi A yaitu menginginkan ke tahap mencoba, B. menumbuhkan minat ke tahap mencoba, C. mencoba ke tahap menerapkan, dan D. menilai ke tahap mencoba. Kita mengingat lagi ini tentang tahap
adopsi inovasi. Jadi yang ditanyakan di sini yaitu dengan pendekatan kelompok. Ini dia. Oke, jawaban yang benar di sini yaitu A. Dari tahap menginginkan ke tahap mencoba. Jadi metode dengan pendekatan kelompok biasanya dipergunakan untuk dapat memberikan informasi yang lebih rinci. Jadi memberikan informasi yang lebih rinci tentang suatu teknologi atau praktek. Nah, metode ini ditujukan untuk dapat membantu seseorang dari tahap menginginkan ke tahap mencoba. Nah, ini dia teman-teman penjelasannya. Metode dengan pendekatan kelompok biasanya dipergunakan untuk dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang suatu teknologi atau praktek. Nah, metode ini ditunjukkan untuk dapat membantu seseorang dari tahap menginginkan ke tahap mencoba. Nah, ada juga sampai tahap menerapkan. Jadi yang benar di sini yaitu opsi A, tahap menginginkan ke tahap mencoba. Karena mencoba dan menerapkan ini sama. Next, nomor 55. Dari kursus Tani 1 diulang dengan yang kedua dan seterusnya dengan materi yang berlanjut merupakan metode penyuluhan pertanian dengan menggunakan satu atau lebih metode penyuluhan, yaitu dengan cara titik. Jadi dari kursus Tani 1 kemudian diulang lagi ke yang kedua. Nah, seterusnya materi itu berlanjut. Nah, ini merupakan metode penyuluhan pertanian menggunakan metode apa? Jadi di sini opsi A kombinasi, B pengulangan, C berurutan, dan D rotasi. Kita mau lihat lagi jawaban yang benar apa? Ya, jawaban yang benar di sini yaitu B metode atau cara pengulangan. Nah, ini dia ada beberapa cara metode penyuluhan menetapkan metode penyuluhan pertanian. Jadi penyuluhan pertanian dapat menggunakan satu atau lebih metode. Nah, apabila lebih dari satu metode penyuluhan yang terpilih, maka pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Pengulangan. Nah, misalnya kursus Tani 1 diulang dengan yang kedua dan seterusnya dengan materi yang berlanjut. Ini merupakan jawaban pada opsi B yaitu pengulangan. Nah, ada juga dilakukan dengan cara berurutan. Nah, misalnya kursus tani diikuti dengan karya wisata, kemudian perlombaan dan lain-lain. Itu termasuk dalam kategori yang berurutan. Kemudian ada yang namanya kombinasi, yaitu misalnya pada waktu demonstrasi usaha tani sekaligus dilaksanakan lomba antar peserta dan publikasi hasil. Ya, ternyata ada kombinasi antara kegiatan demonstrasi, kemudian kegiatan lomba, dan kemudian kegiatan publikasi hasil kegiatan. Ya, teman-teman ingat di sini ada 3 yaitu pengulangan, berurutan, dan kombinasi. Nah, untuk yang ditanyakan di sini soalnya jawaban yang benar yaitu tentang B yaitu pengulangan. Oke, soal nomor 56. Poin pertama, pertumbuhan tanaman berjalan lambat. 2. Tanaman kurus dan kerdil. 3. Daun hijau kekuningan, pendek, kecil, dan tegak. 4. Daun yang sudah tua berwarna hijau muda, kemudian berubah menjadi kuning dan layu. Dan yang kelima, bila sempat berbuah, buahnya akan kerdil, cepat masak, lalu rontok. Nah, gejala di atas adalah ciri dari kekurangan unsur hara apa? Yang ditanyakan di sini yaitu gejala atau ciri-ciri dari kekurangan unsur hara. A. N atau nitrogen, B. P. fosfor, C. K. kalium, dan D. G atau magnesium. Teman-teman lihat lagi gejala-gejala di atas ada 5, yaitu berhubungan dengan kekurangan dari unsur hara apa. Oke, jadi jawaban yang benar di sini yaitu nitrogen. Nah, jadi untuk penjelasan ini teman-teman bisa lihat langsung atau bisa mencari saja di internet tentang gejala-gejala kekurangan unsur hara atau defisiensi unsur hara. Ada
linknya teman-teman bisa lihat sekalian mempelajari juga untuk gejala atau ciri-ciri kekurangan unsur hara pada unsur hara yang lain, yaitu P, K, dan Mg, atau unsur hara mikro maupun unsur hara makro. Nah, untuk soal yang di atas ini itu dia menunjukkan dari ciri-ciri atau kekurangan unsur hara nitrogen. Oke, next nomor 57. Fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan adalah salah satu tugas dari titik-titik. Jadi yang memfasilitasi kemudian meningkatkan kapasitas itu adalah tugas dari apa? Di sini opsi A, dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kabupaten kota, B, dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di provinsi, C, balai penyuluh pertanian, dan D, Poslukdes. Jadi yang memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh. Ini silahkan dilihat teman-teman. Ya, jadi jawaban yang benar di sini yaitu opsi C, yaitu peran dari atau fungsi tugas dari balai penyuluh pertanian. Nah, ini dia untuk penjelasannya. Balai penyuluh pertanian mempunyai tugas yaitu 1. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan, yang dimana itu harus sejalan dengan program penyuluhan kabupaten atau kota. Kemudian melaksanakan penyuluhan berdasarkan program. Jadi setelah melaksanakan penyusunan program, kemudian melaksanakan kegiatan itu berdasarkan program. Kemudian yang opsi C, yang bagian C, yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi tentang sarana produksi, pembiayaan, dan pasar atau kegiatan diseminasi. Nah, yang D yaitu memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha. Dan ini dia opsi C, yaitu memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, ada juga di sini tugasnya opsi untuk poin F, yaitu melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha atau kegiatan-kegiatan demplot. Jadi yang benar di sini yaitu opsi C, yaitu balai penyuluh pertanian. Yang dimana tugasnya adalah salah satu tugasnya adalah memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Oke, next soal nomor 58. Seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi usaha hulu, kemudian usaha tani, agroindustri, pemasaran, jasa penunjang pengolahan sumber daya alam hayati, dan agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat adalah pengertian dari apa? Di sini opsi A, penyuluhan, B, perkebunan, C, agroindustri, dan D, pertanian. Oke, teman-teman lihat lagi definisi ini, definisi yang memang sudah familiar bagi teman-teman yang pernah berkecimpung di bidang pertanian ataupun penyuluhan. Oke, jadi jawaban yang benar di sini yaitu D, teman-teman, definisi dari pertanian, yaitu ini dia. Akan dibaca lagi dan ini penjelasannya. Nah, ini pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut dengan pertanian. Nah, ini dia. Itu adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha tani, usaha hulu, agroindustri, pemasaran, sampai dengan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Oke, next nomor 59. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama
dan pelaku usaha dalam mengelola usaha adalah salah satu fungsi dari teman-teman lihat lagi definisinya. Ini adalah fungsi dari apa? Opsi A yaitu kelembagaan petani, B komisi penyuluhan pertanian, C sistem penyuluhan, dan D penyelenggaraan penyuluhan. Jadi membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon ulang dan tantangan, merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha adalah salah satu fungsi dari, ya jawabannya di sini yaitu C, sistem penyuluhan. Kemudian nomor 60, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha adalah fungsi dari A. Kelembagaan petani, B. Komisi penyuluhan pertanian, C. Sistem penyuluhan, dan D. Penyelenggaraan penyuluhan. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha adalah fungsi dari C, yaitu sistem penyuluhan juga. Jadi opsi nomor 59 dan 60 ini, jadi dia merupakan sama-sama fungsi dari sistem penyuluhan. Jadi untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat di sini. Fungsi penyuluhan di sini yaitu ada 7. Yang pertama, memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Kemudian B, mengupayakan kemudahan akses pelaku utama. Seterusnya, kemudian C ini tadi untuk soal nomor 59, meningkatkan kemampuan kepemimpinan menjadi kepemimpinan. Ini untuk soal nomor 60, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Kemudian opsi D, ya ada poin D di sini, itu membantu pelaku utama dan pelaku usaha. Kemudian E, membantu menganalisis dan memecahkan masalah. F, menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha. Dan G, melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan, pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama. Jadi untuk soal nomor 59 opsi C yang benar yaitu di sini membantu menganalisis. Dia membantu menganalisis, dia ada di poin ini E, fungsi dari sistem penyuluhan. Untuk soal nomor 59 ini, kemudian untuk soal nomor 50 yaitu ini meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Oke teman-teman, dilihat lagi. Jadi fungsi dari sistem penyuluhan itu ada 7. Teman-teman ingat lagi apa saja fungsi-fungsinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita untuk sesi ke-9. Kita akan lanjut lagi untuk video dan soal berikutnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.